Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatuhma. Saya berasal dari kelas TPD Angkatan 2022 dengan NIM 2201146. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu pemrograman komputer yang keenam, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Darman Lati. Oke, langsung saja akan mengerjakan. Play. Sedikit error, maaf. Oke, regresi linear. Yes. Where's method? Oke, ya. And X, Y. Oke. Jadi di sini kita harus melakukan pencarian mengenai regresi linear menggunakan metode least squares ya. Jadi kita harus melakukan n datanya dulu, menginputkan masukkan jumlah data yaitu x dan y. Oke, langsung saja kita akan running ke selanjutnya yaitu untuk mereadkannya. Data points. For satu, dua, dan sebagainya. Data semuanya sama dengan n. Oke, ini kita melakukan menggunakan data dengan metode yaitu for i sama dengan 1 banding n diskon data. Terus datanya itu kita masukkan lagi inputnya, yaitu berupa masukkan datanya, berupa x dan y-nya, dengan keterangan x-nya itu data pertama, dan y itu adalah data keduanya. Seperti itu. Baru kita n, selanjutnya kita akan mengkalkulasikan statistik tersebut. Oke, akumulat. Statistik ya.
Statistik. Statistik. Oke, selanjutnya yaitu sum X nol nol sama dengan sum Y nol dua oke. Oke, lanjut lagi. Sum X Y sama dengan nol. Terus initial condition for sum.
Iya, underscore. Underscore bar sama dengan data M sum per sum min sum underscore bar slow. Oke, sama oke.
Oke. Slope itu intercept. Oke, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan lagi. Pada saat kita sudah melakukan for, itu akan melakukan akumulasi statistik. Dia menggunakan rumus yaitu sama dengan sum underscore x sama dengan nol, sum y sama dengan nol, sum x2 sama dengan nol, sum xy sama dengan nol. Baru kita inisial kondisinya. Jadi kita menggunakan for, itu ya berupa rumusnya ini sama dengan satu banding n data. Selanjutnya yaitu sum x sama dengan sum x plus x i, sum y sama dengan sum y plus y, sum x2 yaitu sum x2 plus x i pangkat 2, terus sum xy plus x i kali y. Terus n, baru kita kalkulasikan slope m dan interceptnya. Jadi untuk presentasinya M-nya itu sama dengan sum X-Y kurang sum X kali Y bar per sum X2 min sum X kali X bar. Seperti itu. Untuk presentasi di B-nya yaitu sama dengan Y bar kurang M kali X bar. Untuk X bar-nya itu sama dengan sum X per N data, sedangkan Y bar itu sama dengan sum Y per N data. Untuk M-nya yaitu sum X Y kurang sum X kali Y bar per sum X2 kurang sum X kali X bar. Itu untuk persentase slope-nya. Jadi B sama dengan Y bar minus M kali X bar, yaitu persentase intercept. Terus kita masukkan F print F-nya jumlah datanya, slope dan intercept-nya. Seperti itu. Baru kita akan melanjutkan, yaitu namanya plot sebarannya ya. Line work, line width. Hold on.
M dikali Y min sama dengan M dikali X min, M dikali X min plus B. Y max M dikali X max plus B. Plot X min X max kurung koma Y min Y max tik B min lanjut yaitu B min koma line width titik line. Fitting data using Oke, untuk ini kita akan membahas ya. Untuk codingan pertamanya itu kita akan menentukan yaitu untuk yang jumlah datanya ya. Jadi setelah itu kita akan membacakan codingannya itu saya sampai di sini plot sebaran datanya itu figur pertama itu plot X, Y row line width itu 2 marker face color R. Nah, ini maksudnya itu untuk menentukan dia garis dan juga titik bulatnya itu akan berwarna apa. Menggunakan hold on, habis itu fit line-nya. Untuk fit line-nya itu X min sama dengan min X, baru X max sama dengan max X. Y min sama dengan
M kali X min plus B, kalau Y max itu M kali X max plus B. Nah, untuk plotnya itu juga bagaimana plotnya X min, X max, dan Y min, Y max. B baru untuk line width-nya itu 2. Legend itu kita akan menginput datanya, voided line-nya. X label itu untuk nilai X-nya, Y label itu nilai Y. Dan juga untuk judulnya itu seperti fitting data using least squares regression. Terus grade on. Akan tetapi sebelum itu saya tidak langsung running, saya akan melakukan ke script yang kedua langsung ya. Oke, lanjut, yaitu seperti biasa clc, clear, all, close all. Oke. Jadi display tuh regresi linear menggunakan metode least square. Datanya XLS rate itu kita akan menggunakan namanya berjudul tugas 6 tugas underscore 6 1. Oke, titik XLSX XLSX plus koma 1 kurung X sama dengan data K koma 1 tutup kurung Y sama dengan data 2. Itu tidak, jangan lupa dengan komanya ya. Baru n underscore data sama dengan length. Length-nya itu X. Selanjutnya itu kita akan melakukan persentase dan akumulasi data. Sum underscore X sama dengan 0. Sum underscore Y sama dengan 0, sum underscore X2 sama dengan 0, sum underscore XY sama dengan 0. Oke. Sekarang akumulasi data sum underscore X. Sum XY sama dengan 0. Terus kita lanjutkan yaitu for I sama dengan sama dengan 1 banding n data. N underscore data ya. N underscore data sum underscore X
sum underscore x plus x plus x sum x plus x i sum underscore y sama dengan sum underscore y plus y plus i sum underscore x2 sama dengan sum underscore x2 tambah x ii pangkat 2 sum underscore xy sama dengan sum underscore xy plus x ii sum underscore xy plus x ii kali yi y i. Oke. Selanjutnya n. Lanjutkan itu x. Hitung x bar underscore y bar m dan b. Oke. X underscore bar sama dengan sum underscore x per n data. X bar sama dengan sum underscore x per n underscore data per n data. M sama dengan underscore x min sum M sama dengan sum underscore xy min sum underscore x kali y underscore bar per sum underscore x2 min sum underscore x underscore bar. Ini selanjutnya printf sama dengan jumlah data. Jumlah data adalah sama dengan
underscore persentase D per N ketik atas per N ketik atas koma N underscore data. Printf printf sama dengan nilai dari slope. Nilai dari slope M sama dengan persentase 4,2 F N printf nilai dari underset. Set P sama dengan underscore F koma M kurung. Oke, jadinya F printf nilai dari intercept B sama dengan 4,2 F. Oke, kita akan membuat plotnya. Plot itu berupa grafik, kita coding juga. Sebaran data. BU, koma, line width, koma, 2, koma, marker face color. R. Hold on. Lainnya X min sama dengan min X. X max max. Y min sama dengan X kali min. X kali X. X kali X min. X kali X min plus B. Y min sama dengan X kali X
maaf, y min itu m ya, m kali x min, m kali x min plus b y max sama dengan m kali x max plus b plus b. Plot x min x max x max koma y min y max kurung titik koma. Oke, line width koma 1 equal fitting data dengan metode least square. Least square. X label kurung nilai X. X label kurung nilai X Y label nilai Y. Legend sebaran data koma itu line it line grid on. Oke. Jadi di sini untuk codingan yang kedua, transkrip yang kedua yaitu kita akan hampir sama. Jadi untuk tugasnya ini kita akan berhubungan yaitu untuk yang pertama, script pertama itu kita running, itu untuk menaruh atau menyimpan Excel kita di dalam data ini di MATLAB. Terus untuk yang script kedua ini tujuannya itu untuk memanggilkan ke Excel untuk mendapatkan hasil di MATLAB ini dan juga grafiknya. Apakah script 1 dan 2 ini sama gambarnya dan hasilnya? Seperti itu. Jadi kita baca untuk yang script keduanya itu display regresi linear. Metode less-nya X datanya itu 1, Y data itu 2, N data length-nya X, masukkan akumulasi data sum X0, sum Y0, sum X2, sum XY-nya itu semuanya 0. Kita menggunakan for lagi, II sama dengan IN sama data, sum X sama dengan sum X plus XI, sum Y sama dengan sum Y plus YI, sum X2 yaitu sum X2 plus XII pangkat 2, sum XY itu sum XY plus XII kali YI. Baru M. Habis itu hitung X bar, Y bar, M, dan B-nya. Nah, di sini sudah kita taruh X bar sama dengan sum X per N data, Y bar ya sum Y per data. Seperti itu. Oke, lanjut lagi Y N data, M sama dengan
sum x min sum x kali y bar per sum x2 min sum x kali x bar. F'-nya itu jumlah datanya ya. N-nya itu data. Terus selanjutnya yaitu F' lagi nilai dari slope itu M-nya. Baru nilai dari intercept-nya. Selanjutnya itu kita akan masuk ke plot sebaran datanya ya. Jadi plot X, Y, sesuaikan aja, baru BO, baru line width itu 2, marker face color-nya itu R, hop-nya itu on, baru buat di fitting line-nya. X min sama X min X, nah, ini hampir sama X min dan seterusnya. Terus plotnya itu X min, X max, Y min, Y max, baru G, line width, satu titelnya fitting data dengan metode least square. X labelnya itu nilai X, Y label itu nilai Y, legend itu sebaran datanya. Atau fitting lainnya. Sebelum itu kita akan running di data pertama ya. Oke. Oke, mungkin di sini ada error ya. Errorannya itu mungkin tadi marker face color-nya ini mungkin besar. Mungkin kita akan ubah lagi. Oke, masih ada kesalahan ya di sini. Kita tunggu. Oke, langsung saja kita run lagi. Mungkin kesalahannya di sini ya. Kita harus ganti koma di sini. Oke. Langsung saja. Oke, jumlah datanya. Di sini kita akan disuruh tes, dari tugasnya itu ada 2, yaitu untuk ada 6 data dan 7 data ya. Kita akan lakukan yaitu pertama yang 6 data. Nah, jadi itu bagaimana? 6. Oke, habis itu kita masukin XY-nya. Ya, yang pertama itu kita harus buka kotak dulu biar tidak terjadi error. Itu 0,2 baru 8,0. Tutup kurung 0,2 8,0. Habis itu buka kurung 0,4, selanjutnya itu 8,4. Tutup kurung yaitu 0,68 ya. Kurung selanjutnya yaitu 0,8, habis itu 8,6. Tutup kurung, habis itu 1,0, 1, selanjutnya itu 8,5. Tutup kurung, terakhir yaitu 1,2, 8,7 ya. Oke, kita enter keseluruhan. Oke, mungkin di sini kita ada sedikit kesalahan ya. Kita error, kita edit lagi ya. Oke, jadi untuk kesalahannya itu di sini face color. Seharusnya face color ya. Face color. Oke, kita run lagi ya. Nah, kita ulang lagi ya. Ada 6 jumlah data. Itu yang pertama, kotak dulu, titik 2, koma, 8,0 kurung. Selanjutnya yaitu 0,4, 8,4. 0,6, terus 0,6 itu 8,8. Oke, habis itu 0,8 itu 8,6. Selanjutnya itu 1, 8,5. Dan yang terakhir yaitu 1,2, 8,7. Oke, langsung saja kita run. Oke,
Dan di sini adalah muncul gambarnya. Oke, seperti ini ya gambarnya. Input data dari hasil file kita itu. Nah, di sini ada grafiknya. Oke, tadi 0,2 sama 8,0. Berarti dia titik merah pas di sini. Karena dengan sesuai datanya 0,28, 0,2 sama 8. Selanjutnya itu 0,4 di sini. Terus dia dihubungkan ke 8,4. Oke, di sini ya grafiknya. Untuk 0,6 itu 8,8. 0,8 ke 8,6. Selanjutnya itu satu itu dia di terhadap 8,5 di sini, selanjutnya 1,2 berada di 8,7. Jadi di sini hampir aja seperti titik koordinat ya. Terus ini untuk merah ini input datanya, untuk yang garis biru ini pivot line ya, berarti dia garisnya bagaimana ke atas dia ya, seperti itu. Oke. Oke, setelah itu kita udah mendapatkan hasil jumlah datanya 6,00, slope-nya itu 0,51 dan intercept-nya yaitu ada 8,14. Nah, selanjutnya langkahnya yaitu akan kita encoding itu namanya datanya. Jadi kita menulis yaitu data sama dengan petik, buka kurung, x petik, koma, y petik, kurung. Seperti itu ya. Dan kita langsung running, datanya adalah sebagai berikut. Oke, inilah hasil-hasil datanya. Ya, seperti itu. Ini untuk 6. Misalnya. Dan selanjutnya yaitu kita akan mengcoding XLS writer-nya ya. XLS writer XLS writer kurung itu judulnya kita tentukan yaitu tugas 6 itu underscore yang ke satu titik KLSX di atas koma data. Oke, seperti itu. Kurung, jangan lupa. Langsung saja kita XLS filternya. Kita tunggu. Bagaimana? Oke, berarti di sini kita ada kesalahan XLS filternya ya. Nah, kita ulang. Yang benar itu XLS right ya, mohon maaf. Oke, yang ke satu kita ulang lagi. Kita tunggu apakah masuk di current folder. Oke, kita bisa cek. Oke, tunggu. Oke, jadi sudah muncul di sini ya, tugas 6 ke 1. Nah, sudah muncul di sini script kita ya. Oke. Baik, di sini saya akan mengulang untuk memunculkan Excel-nya, karena tadi mungkin ada kesalahan penulisan ya. Saya untuk ketik ulang, XL, saya ketik ulang di sini, XL, S, right, kurung, itu tugas 6 ya. Tugas 6, underscore, yang ke 1. Nah, habis itu kita kasih titik, XL, XL, SX, ketik atas, koma, data. Oke, langsung saja. XL S right, tugas 6 yang ke 1, XL SX, atas, koma, data. Oke, langsung saja kita enter. Kita akan menunggu apakah akan keluar hasilnya.
Oke, di sini kita sudah akan memunculkan, yaitu ini Excel-nya ya, hasil dari Excel-nya. Tugas 6 yang ke-1. Oke, baik, seperti itu. Selanjutnya kita akan berpindah ke, oke, kita akan lanjutkan ke script yang kedua, yaitu untuk menentukan apakah dia akan sama juga keluarnya. Di sini untuk data script kedua, yaitu untuk memunculkan Excel ke MATLAB kita. Seperti itu. Jadi langsung saja kita baca dulu. 36 yang ke-1. Oke, langsung kita running. Kita akan memanggil data tersebut. Oke, sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Oke, jadi di sini hasilnya sama juga ya untuk pada script kedua ya, jawabannya. Oke, itu saja. Itulah pada tadi hasil untuk data yang kita ambil, itu sama aja seperti script yang pertama. Karena untuk script pertama itu tujuannya untuk menyimpankan Excel. Untuk yang script kedua itu untuk memanggilkan Excel jawabannya ke MATLAB seperti itu. Jadi itulah hasil yang saya running pada yang jumlah data yang 6. Selanjutnya saya akan mengetes pada jumlah data yang ada 7. Oke, kita ulang saja. Mungkin kita CLC-kan saja ini ya. CLC-kan saja terlebih dahulu. Jadi selanjutnya kita akan running lagi, running ulang. Itu jumlahnya itu ada sekitar 7. Ada 7 ya. Kita isi. Oke. Yang pertama yaitu 1.1, 1.01 kurung. Kedua yaitu 2.2, 2.2, 2.30 kurung. Selanjutnya yaitu 3.3, 3.3, 3.05. Selanjutnya yaitu 4.4, 4.28 untuk kurung. 5.5, selanjutnya yaitu 5.75. 5.75 untuk selanjutnya yaitu 6.6, 6.6 yaitu 6.48, 6.48 tutup kurung. Selanjutnya itu 7.7, 7.7 yaitu 7.84. Oke, kita langsung habiskan saja. Oke, dan inilah hasilnya. Ini adalah hasil dari grafiknya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi seperti ini. Yang titik merah itu adalah input datanya, dan yang garis biru adalah field line, fitted line-nya ya. Oke, dan ini adalah hasilnya. Kita bacakan. Oke, seperti inilah hasilnya ya. Hasilnya itu dari sum X, sum Y satu persatu, dan hasil akhirnya itu jumlah data 7, slope-nya itu 1.02, intercept-nya yaitu minus 0.12. Seperti itu ya. Oke, maka selanjutnya itu kita akan memasukkan datanya. Jadi data sama kayak tadi, yaitu sama dengan buka kurung, X petik atas, koma, tidak usah pakai koma, kita menggunakan spasi saja, Y petik atas, tutup kurung. Dan itulah hasilnya. Dan ini adalah hasil data-data tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan yaitu XLS write. XLS write, XLS write, buka kurung, tugas 6 underscore
yang kedua. Tugas 6 yang kedua, habis itu tanda titik, habis selanjutnya tanda titik yaitu XLSX, XLSX, petik atas, koma, data. Seperti itu, baru kita tutup kurung. Bagaimana, apakah dia akan bisa tersave? Oke, kita tunggu saja. Kita cek di current folder apakah masuk. Oke, ini ada tugas 6 yang kedua. Nah, berarti di sini sudah muncul ya. Berarti pemanggilan kita berhasil ya. Dari MATLAB untuk masukkan datanya ke Excel. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan berpindah. Oke, tadi di sini saya sudah jelaskan, di sini sudah muncul ya Excel kita. Oke, maka kita harus pindah selanjutnya ke script yang kedua, yaitu pada program ini. Nah, sebelum kita running, kita harus teliti terlebih dahulu. Kita harus baca XLS flight-nya berapa, tugas 6 underscore yang kedua XLS, data. Nah, di sini kita harus ganti, karena XL read itu tugas 6 underscore yang ke strip 2. Benar ya. Strip 2 biar bisa terbaca juga. Karena harus menyesuaikan pada XL write dan juga read itu harus sama. Jika berbeda maka dia tidak akan bisa dirunning karena tidak dalam konteksnya underline seperti itu ya. Oke, langsung saja kita running. Oke, di sini langsung keluarlah hasilnya ya. Oke, dan ini adalah gambar grafiknya tersebut ya di sini. Jadi di sini kita sudah baca hasilnya seperti ini dari atas ini. Kita ulangi dari awal pas lagi. Dan ini adalah linearnya, data-datanya, dan juga Y-nya, N datanya ada 7, sum X, Y, dan sampai ke bawah, dan sampai hasil akhirnya yang kita dapatkan jumlah datanya 7, nilai dari slope-nya atau M-nya adalah 1,02, dan nilai dari intercept B-nya adalah minus 0,12, seperti itu. Jadi di sini kita kesimpulannya mengcoding data script 1 dan 2 dengan tujuan yaitu untuk memanggilkan gradasi linear tersebut dari MATLAB ke Excel, dan untuk script yang kedua yaitu dari Excel memanggilkan ke MATLAB seperti itu. Dan itu juga hasilnya harus sama, tidak boleh berbeda seperti itu. Baik, demikianlah hasil tugas saya pemrograman komputer yang ke-6 ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.